Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Ulil Albab yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang ke tempat yang mulia ini, ke salah satu di antara rumah-rumahnya, ke dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan amalan-amalan yang kita kerjakan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam, keutamaan daripada agama Islam. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, dan satu-satunya agama yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 3606. Adapun Imam Muslim nomor hadis 1847. 1847. Baik, kita baca hadisnya. Kemudian setelah itu baru kita akan membaca penjelasan dari hadis ini. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala an, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ini sahabat yang mulia. Beliau dijuluki sebagai sahibus sir, pemegang rahasia Nabi. Terkhusus ketika Nabi menceritakan kepada beliau tentang nama-nama orang-orang munafik yang hidup di zaman beliau. Jadi di zaman Nabi itu banyak orang munafik. Dan Allah menceritakan kepada Nabi siapa saja orang-orang munafik tersebut. Nah, di antara sahabat
yang tahu nama orang-orang munafik itu dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya beliau dijuluki sebagai Shahibus Sir, yang memegang rahasianya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dahulu para sahabat mereka itu bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan kebaikan ini, bagaimana caranya untuk begini. Jadi mereka bertanya tentang pintu-pintu kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, bertanya perkara sebaliknya. Kenapa beliau bertanya perkara yang sebaliknya, pintu-pintu keburukan? Karena beliau takut kalau suatu saat beliau itu akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan inilah sikap seorang mukmin. Dia tidak cukup memahami tentang kebaikan, tapi dia harus tahu apa saja jenis-jenis keburukan. Bukan dalam rangka untuk mengerjakan keburukan tersebut, bukan. Tapi dalam rangka untuk kita kenali keburukan itu supaya kita bisa menjauhinya. Kita kenal itu keburukan, tak boleh kita kerjakan. Kalau kita tidak tahu itu adalah keburukan, salah satu dari jenis keburukan, dikhawatirkan kita akan terjatuh dalam keburukan tersebut tanpa kita sadari. Makanya banyak istilah, atau ada sebuah istilah yang kita kenal, kafir tanpa sadar. Kenapa disebut kafir tanpa sadar? Karena dia melakukan perkara-perkara yang itu termasuk perkara yang mengeluarkan dia dari Islam atas dasar kejahilannya. Dia tidak ngerti. Dia anggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Namun ternyata perkara itu justru sebab mengeluarkan dia dari agama Islam. Mana contohnya? Seperti yang sering dilakukan oleh sebagian saudara kita terkait masalah mengambil satu bagian dari urusan agama kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini tidak boleh. Ini termasuk ke dalam pembatal keislaman. Dan banyak yang melakukan itu karena tidak tahu, karena mereka jahil, tidak ngerti bahwasanya yang mereka lakukan itu justru membuat mereka keluar dari agama Islam. Memang kita tidak bisa memvonis secara individu dia keluar dari Islam, tapi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Nah, itu poinnya di situ, jemaah. Ya. Nah, Hudzaifah itu takut kalau suatu saat dia akan terjatuh ke dalam keburukan yang tanpa dia sadari. Dia tidak ngerti ternyata yang dilakukan itu bukan kebaikan tapi justru keburukan. Fakultu, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami itu berada dalam kondisi jahiliyah, kesyirikan merebak. Kami berada dalam belenggu, menjadi budak kepada sesama budak, menjadi hamba kepada sesama hamba. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kami satu nikmat. Apa itu nikmat? Allah mendatangkan Islam kepada kami, mengeluarkan kami minadz-dzulumat ilan nur, dari keburukan, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kami dikeluarkan dari perbudakan kepada berhala-berhala dan menuju kepada perbudakan hanya kepada Allah. Ini nikmat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, beliau pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini satu kaum
yang Allah muliakan dengan Islam, maka niscaya kemuliaan itu terdapat dalam Islam, dan orang-orang yang meninggalkan Islam itu pada hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Umar. Kami ini satu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Dulu bangsa Quraisy itu nggak dipandang. Orang-orang Arab pada waktu itu tidak dipandang oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Makanya ketika orang-orang Persia kedatangan orang-orang Arab pada waktu itu, yang mana Nabi melakukan ekspansi dakwah, mengirim para utusan, mengirim surat kepada raja-raja penguasa pada waktu itu. Di antaranya dikirim kepada Persia, yang mana Persia dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Kisra. Kalau Romawi gelarnya Kaisar. Kalau Persia itu Kisra. Dikirim surat yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Dibawa, diterima. Apa kata mereka? Mencela sahabat Nabi yang mulia ini dengan mengatakan, kalian itu penggembala kambing. Kok berani datang ke sini untuk mendakwakan kami? Kok berani datang ke sini untuk mengajak kami masuk ke dalam agama kalian? Kami ini kerajaan besar. Kami itu punya kekuatan. Kalian itu dahulu penggembala kambing. Tapi coba lihat bagaimana Allah memuliakan mereka. Allah hinakan mereka, Allah hancurkan mereka. Di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam dan mengalahkan orang-orang Persia pada waktu itu. Yang dikenal dengan sebuah perang, yaitu perang Qadisiyah, perang melawan orang-orang Persia. Allah muliakan. Nah, Hudzaifah berkata di sini, ya Rasulullah, kami ini diberikan kebaikan sama Allah. Dulu kami menjadi budak berhala ini, berhala ini. Kami menghambakan diri kami di hadapan mereka, dan ini satu nikmat. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang Allah berikan kepada kami ini akan datang keburukan setelah itu? Artinya setelah kebaikan yang sempurna ini, ada enggak keburukan lagi yang akan datang setelah ini? Maka kata Nabi SAW, na'am, ada. Setelah masa keemasan ini akan datang masa-masa yang penuh dengan keburukan. Ada fitnah yang akan muncul. Dan terbukti setelah Nabi meninggal dunia, banyak para sahabat berselisih. Terjadi perselisihan di antara mereka. Di antara terjadi dua perang besar. Yang pertama yaitu perang Jamal, dan yang kedua yaitu perang Siffin. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Ini fitnah. Padahal mereka para sahabat. Tapi terjadi fitnah dalam tubuh mereka. Terjadi peperangan. Terlepas dari siapa yang menang di antara mereka, siapa yang salah di antara mereka. Mereka adalah sahabat Nabi. Namun mereka itu tertimpa dengan yang namanya fitnah. Dan fitnah itu namanya keburukan. Orang kalau sudah kena fitnah itu buruk. Ingat ya, fitnah di sini bukan maksudnya kita menuduh sahabat kita dengan tuduhan yang tidak ada pada dia. Itu bukan maksudnya fitnah di sini. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian. Ya, ujian di dalam kehidupan itu namanya fitnah. Di antara fitnah terbesar itu adalah kematian. Itu fitnah terbesar. Fakultu, maka Hudzaifah berkata lagi, wahal ba'da dzalika syarri min khairin? Apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Kata Nabi SAW, na'am, datang. Wa fihi dakhon, akan tetapi ada dakhon di dalamnya. Ada sedikit kekurangan di dalamnya. Tidak seperti di zaman Nabi. Karena kita tahu zaman Nabi itu adalah zaman yang sempurna. Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni.
sebaik-baik masa adalah zamanku. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman kita dengan zamannya para sahabat, zaman sahabat itu jauh lebih utama daripada zaman kita. Memang secara teknologi duniawi zaman kita lebih maju, tapi secara syariat zaman mereka lebih sempurna. Karena mereka melihat wahyu itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Adapun kita tidak hidup bersama Nabi. Kita hidup di mana banyak sekali ujian, fitnah merebak di mana-mana. Banyak ujian dalam kehidupan kita. Ujian-ujian duniawi yang kadang-kadang kita sulit untuk bisa melawan ujian tersebut, bahkan kita tenggelam dalam ujian itu. Berbeda dengan zamannya para sahabat, zaman keemasan, zaman mulia. Nah, kata Nabi SAW, akan datang lagi kebaikan setelah itu. Tetapi ada kurangnya, ada dahonnya. Wa ma dahnuhu, apa itu dahonnya, apa kekurangannya? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Yaitu akan datang satu kaum yang mana kaum tersebut dia akan mengamalkan sunnah tapi bukan sunnahnya Nabi SAW. Mereka beragama tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka mengambil petunjuk bukan petunjuknya Nabi. Kalian ngerti mereka itu mengambil petunjuk bukan petunjuknya Nabi, dan kalian mengingkari semua itu. Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Banyak orang meninggalkan sunnah Nabi dan lebih mengutamakan kepada sunnah-sunnah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh, banyak di antara kita yang lebih mempopulerkan zikir-zikir yang tidak diajarkan sama Nabi. Tapi zikir yang diajarkan sama Nabi nggak tahu mereka, nggak hafal. Tapi zikir yang tidak diajarkan sama Nabi luar kepala hafalnya. Itu karena nggak masuk. Nggak masuk kepala, jadi di luar dia. Tapi coba kalau ditanya zikirnya Nabi, tak ngerti. Selesai sholat Nabi ngajarkan tentang tata cara zikir. Sebagaimana kata Thauban radhiyallahu taala an, apa kata Thauban, kana Nabi SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi itu selesai sholat, beliau langsung beristighfar 3 kali. Langsung 3 kali. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tidak membaca yang lainnya, membaca istighfar dulu 3 kali. Summa ba'da dzalika yaqul, kemudian setelah itu beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pertanyaan saya, apakah setiap masjid mengamalkan itu? Tidak. Mereka lebih mengamalkan sunnah yang tidak diajarkan sama Nabi. Tapi sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu mereka tinggalkan. Ini namanya bersunnah atau mengambil contoh bukan contoh yang diajarkan oleh Nabi. Terjadi di zaman kita ini. Memang bukan di zaman kita saja, dulu sudah terjadi. Tapi di zaman kita ini sudah banyak yang melakukan yang demikian. Kalau kita mau merunut ya, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi itu yang tidak diamalkan. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang tidak diamalkan, tapi lebih ke arah mengamalkan sunnah yang tidak dicontohkan. Nah, itu bukti nyata dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW melalui hadis ini. Akan datang satu kaum yang mana kaum tersebut tidak akan beramal sesuai dengan sunnah. Ya. Mereka itu tidak mengambil petunjukku. Mereka lebih mengambil kepada petunjuk-petunjuk yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ini perlu diwaspadai, karena banyak di antara kita yang mulai meninggalkan sunnah Nabi-Nya dan lebih fokus kepada ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Kemudian kata Hudzaifah, qultu, lalu aku berkata, fahal ba'da dzalikal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan itu datang lagi keburukan? Kata Nabi SAW, na'am, iya.
Apa keburukannya itu? Yaitu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahanam. Barang siapa yang mentaati dai tersebut, maka dia akan terlempar ke dalam neraka jahanam tersebut. Banyak ustadz-ustadz yang mengajak kita kepada pemikiran yang menyimpang. Maka ini perlu diwaspadai. Oleh karenanya harus cerdas di dalam memilih guru. Sebagaimana nasihat dari Muhammad ibn Sirin radhiyallahu taalaan. Beliau pernah mengatakan, "Inna hadal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu agama itu bagian daripada agama itu sendiri. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Harus diperhatikan, harus selektif. Kayak jenengan pilih lembaga kursus untuk anak gitu loh. Dilihat apakah pengajar-pengajarnya ini tersertifikasi atau enggak. Apakah yang diajarkan sesuai dengan kompetensi dia atau enggak. Apakah guru-guru yang mengajar itu linier enggak dengan mata pelajaran yang dia pegang. Kadang-kadang kan ada orang tua yang seperti itu, kritis. Di dalam mencari lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga kursus untuk anaknya. Tapi giliran cari lembaga yang berkaitan dengan agama, biasa-biasa aja. Antum gak bisa matematika, tenang, tidak akan menjamin antum masuk neraka kok. Antum pintar matematika, tidak menjamin antum juga masuk surga. Andai kata antum hanya bisa ngitung uang, ya, dan insya Allah semua orang bisa ngitung uang. Yang gak sekolah bisa ngitung uang. Disuruh 2 tambah 2 nggak bisa. Tapi coba 2.000 tambah 2.000, tahu dia 4.000. Kenapa ya otak manusia tuh kok cerdas dalam masalah uang gitu. Cerdas gitu dalam masalah uang itu gampang ingatnya. Tapi coba kalau disuruh 2 tambah 2 nggak tahu. Ya. Tapi kalau antum nggak bisa tentang ilmu agama, jangan. Tidak ngerti tentang ilmu agama. Dan di satu sisi jenengan melakukan ibadah kepada Allah. Bagaimana ibadah antum mau diterima sama Allah? Sementara ilmu agama itu merupakan aslun, dasar, pondasi dari ibadah itu dilakukan. Jadi ibadah itu berdiri di atas ilmu agama. Ibarat kata bangunan, ilmu agama itu pondasi yang akan mengokohkan bangunan yang akan berdiri di atasnya itu. Semakin kokoh pondasi antum, semakin kuat bangunan antum. Semakin kokoh ilmu agama antum, semakin bagus ibadah yang antum bisa kerjakan. Nah kita ini, kalau dalam masalah urusan agama, biasa-biasa. Yang penting anakku iso ngaji. Tidak punya cita-cita yang lebih tinggi. Kalau bisa anak saya hafal 30 juz. Gak pernah kita punya pemikiran seperti itu. Anaknya gak bisa ngaji, gak malu dia. Tapi giliran anaknya gak bisa ngomong bahasa Inggris, gak bisa matematika, malunya minta ampun. Ya ikhwan, di dalam kubur itu antum udah ditanya, Fulan, kamu di dunia gelar terakhirmu apa? Tidak ada yang akan berbangga dengan gelarnya. Saya profesor, doktor, Fulan bin Fulan, PhD, begini segala macam. Tidak akan ada yang berbangga dengan gelarnya. Antum meninggal dunia, ujung-ujungnya nama antum itu rahimahullah. Betul nggak? Rahimahullah. Kita meninggal itu ya, nama terakhir kita itu rahimahullah. Kalau laki-laki perempuannya rahimahullah. Almarhum dan almarhumah. Gak ada ceritanya nanti malaikat mau datang ke dalam kubur. Masya Allah profesor nih, salim dulu sama guru besar. Gak ada kayak gitu ya. Malaikat mau datang nanya, Fulan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gak ditanya berapa IP kamu di dunia. Gak ada pertanyaan kayak gitu. Gak ada seperti itu. Kita anak-anak kita tidak bisa ngaji ya. Biasa-biasa saja. Fa subhanallah jamaah.
Anak antum nggak bisa ngaji, nggak paham agama, masa antum mau disolatkan nanti sama orang lain? Ya Allah, malu kita. 3 hari yang lalu saya ditelepon sama orang, Ustadz minta tolong solatkan fulan, karena anaknya tidak ada yang bisa menyolatkan dia. Rugi nggak antum jadi orang tua kayak gitu? Rugi aja, Pak. Antum capek, lelah, banting tulang, peras keringat, segala macam, mencari nafkah untuk anak antum. Tapi anak antum nggak paham agama. Ketika kita meninggal dunia, dia nggak bisa mensolatkan kita, nggak bisa mendoakan kita. Rugi. Apa artilah kita punya harta yang banyak, punya rumah mewah, tapi anak kita nggak bisa menyolatkan kita, nggak bisa mendoakan kita. Rugi. Maka saya heran dengan kondisi kaum muslimin sekarang ini. Giliran anaknya nggak bisa ngaji biasa, tapi anaknya nggak bisa bahasa Mandarin, malunya luar biasa. Andai kata pun bahasa yang wajib untuk antum pelajari itu bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa sih kita tidak pernah nangis kalau ada imam baca ayat-ayat yang berkaitan dengan api neraka? Gimana antum mau nangis kalau antum tidak ngerti apa yang dibaca? Betul atau tidak? Antum tidak ngerti, gimana antum mau menangis? Padahal banyak imam itu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan api neraka. Orang kalau dia ngerti apa yang dia baca, dia nangis ya, dia sedih. Apalagi kondisi-kondisi yang itu menjelaskan tentang hari kiamat, hatinya akan semakin bergetar karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kembali ke sini. Hati-hati dalam memilih guru, itu penting. Guru agama itu, tempat kita belajar ilmu agama itu tidak sembarangan. Harus dilihat dia ngajar kepada kebaikan atau tidak, dia ngajak orang kepada jalan yang lurus atau tidak. Jangan-jangan nanti mengajak kita kepada neraka jahanam, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana, coba sifatkan kepada kami tentang dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam tersebut. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hum min jildatina, dia itu kulitnya sama kayak kita, sama-sama manusia. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dia akan berbicara dengan lisan-lisan kita juga, bahasanya kita mudah pahami. Dan di setiap daerah ada seperti itu, di setiap negara ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, ada. Dan antum bisa memahami akan hal itu. Qultu, maka Hudzaifah mengatakan, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku andai kata aku bertemu dengan kondisi demikian? Maka Rasul SAW mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ingat, pemimpin yang dimaksud di sini dalam hadis ini yaitu pemimpin kaum muslimin. Kalau antum hidup dalam satu negara, pemimpin kaum muslimin itu adalah presidennya. Itu maksudnya. Jadi bukan pemimpin MT, apa MT itu? Majelis Taklim. Pemimpin kaum muslimin itu maksudnya adalah pemimpin dari yang mengatur urusan kaum muslimin. Kalau negara ya presiden. Kita turunkan ke skop yang lebih kecil. Kalau provinsi ya gubernur. Masuk ke kota atau kabupaten ya ada bapak bupati atau wali kota. Itu pemimpin kita. Dan kita harus mentaati mereka dalam perkara yang baik. Kalau perkara yang buruk gak boleh antum taat. Contoh, wali kota Surabaya bilang kepada seluruh warga Surabaya, semuanya harus di rumah punya botol khamar dan isinya masing-masing 5. Gak boleh. Ya, akhirnya namakan khamar itu Maria Muhammad nanti kayak gitu. Nah itu contoh. Saya tuh heran ya sama orang-orang kayak gitu, gak takut itu sama Allah Ta'ala gitu ya. Cari dunia tapi membawa agama gitu loh.
Subhanallah jemaah. Jangan bermain-main dengan Allah Ta'ala. Karena kalau kita bermain dengan Allah, Allah itu adabnya sangat pedih. Kita ini kecil, kita ini kerdil, tidak ada apa-apanya di depan Allah. Jangan bermain-main dengan Allah. Jangan kita berani untuk mengumumkan perang kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu punya tentara yang banyak. Tentara Allah itu banyak. Dan terlalu banyak contoh-contoh yang Allah contohkan kepada kita. Bagaimana sebesar kerajaan Fir'aun itu dihancurkan sama Allah, tidak ada nilainya. Bagaimana Namrud Allah hancurkan. Bagaimana Abraham membawa pasukan yang besar. Cukup dengan pasukan berupa burung-burung kecil Allah kirim kepada mereka. Ka'asfim ma'kul, mereka itu seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Maka jangan mencoba-coba untuk bermain-main dengan Allah Ta'ala. Kita itu jadi hamba yang taat saja. Sami'na wa ta'na sama Allah. Jangan mengumumkan perang sama Allah Ta'ala. Karena kalau Allah sudah memerangi kita, tidak akan ada yang mampu untuk menyelamatkan diri kita dan membantu kita. Semua kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, qultu, maka aku katakan, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana kalau tidak ada jamaah ataupun imam tempat aku berpegang teguh? Maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkanlah seluruh kelompok-kelompok tersebut. Karena semua kelompok itu mengklaim dirinya benar. Namun kebenaran itu hanya kembali kepada sumber yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada pendapat masing-masing. Pendapat manusia itu benar atau salah, itu harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapatnya benar, kita terima. Tapi kalau pendapatnya salah, kita pun memiliki kewenangan untuk menolak pendapat tersebut. Kita punya hak untuk menolak. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, setiap ucapan dari manusia manapun boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali satu manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau mutlak harus kita ambil, karena apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Nah kayak kita, ucapan kita ini wahyu dari siapa? Wahyu dari Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu di sini? Tidak ada. Nggak ada Pak Wahyu namanya sini. Kalau ada saya kasih hadiah kotak kue itu. Nggak ada. Ya ucapan manusia itu bisa diambil, bisa ditolak. Tapi ucapannya Rasul benar. Dan seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu satu persatu sudah mulai terbukti. Bahkan terjadi di zaman kita. Dan orang-orang yang punya akal, itu pasti dia akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tersebut. Mana contohnya? 14 abad yang lalu Nabi mengatakan kepada kita, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah taqarrubus suq. Pasar-pasar itu mendekat. Apa sih yang dimaksud dengan pasar-pasar itu mendekat? Ternyata setelah ditelaah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu, itulah yang dimaksud dengan pasar online. Benar atau tidak? Pasar online itu dekat atau tidak? Ini loh Pak, pasar online itu di sini. Antum kemana-mana bawa pasar ini. Dulu orang itu belum kenal ya namanya pasar online. Pergi ke pasar, ketemu penjual dan pembeli. Kalau sekarang gak perlu antum keluar rumah, sambil rebahan, sambil minum kopi ditemani dengan pisang goreng, buka aplikasi, set, beli, besoknya langsung datang. Itu namanya pasar yang mendekat. Dan itu tanda kiamat. Apa? Dalilnya, buka buku tanda-tanda hari kiamat. Di situ disebutkan ada dua tanda. Yang pertama yang besar, yang kedua yang kecil. Nanti dibuka.
Kalau punya buku tanda-tanda hari kiamat ada disebutkan di situ. Saya tidak mau sebutkan dalilnya, biar ibu beli bukunya, biar tahu tanda-tanda kiamat itu banyak. Banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil itu. Di antaranya lagi tanda-tanda kiamat yang kecil, banyaknya bangunan-bangunan tinggi. 20 tahun yang lalu Surabaya banyak bangunan tinggi nggak Pak? Nggak banyak. Sekarang antum lihat naik dari pesawat itu ya, Surabaya itu kayak maket itu loh. Kayak maket apa itu? Orang-orang teknik gitu kan? Nah, kayak gini. Dulu kita tidak sadar. Sekarang Masya Allah di mana-mana bangunan tinggi. Pohonnya kalah tinggi sekarang. Dulu yang paling tinggi itu mungkin ya kalau kita lihat itu pohon kelapa kayaknya. Sekarang itu pohon kelapa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apartemen yang banyak ini. Bahkan nggak sampai 1 lantai itu kayaknya tuh. Tapi coba lihat apartemen-apartemen menjulang tinggi. Dan itu tanda-tanda kiamat. Nah, di antaranya hadis ini nih. Kata Nabi SAW, "Fa'tazil tilkal firaqallaha", tinggalkan seluruh kelompok tersebut. Ambil kepada Al-Quran dan Sunnah. Walau anta'adda ala asri syajaratin, meskipun engkau harus berpegang teguh dengan akar pohon sekalipun. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, dan sampai datang kematian kepadamu sementara engkau berada dalam kondisi tersebut. Nah, hadis ini kata para ulama adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya dari masa ke masa kebaikan itu akan berkurang secara intensitasnya. Dari secara jumlah kebaikannya itu berkurang. Mulai dari zaman Nabi yang paling baik, datang zaman berikutnya berkurang secara persentase berkurang. Sampai datang hari kiamat nanti, maka tatkala datang hari kiamat, kebaikan-kebaikan itu tidak akan ada lagi di hadapan manusia. Kalau sudah datang Dajjal, tidak ada lagi kebaikan. Semuanya berisi keburukan. Nah, kita sekarang ini masih ada kebaikannya, tapi keburukannya juga banyak. Ya. Di satu sisi banyak orang yang mulai taat atau mulai kembali kepada Allah. Satu sisi banyak juga orang yang bermaksiat secara terang-terangan sekarang. Dulu orang maksiat itu tidak berani terang-terangan, betul Pak ya? Tidak berani terang-terangan dulu. Cari tempat-tempat yang gelap. Makanya kuburan kadang-kadang. Cari tempat-tempat yang gelap untuk melakukan maksiat. Sekarang orang bermaksiat itu terang-terangan. Tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Sekarang sudah tidak ada rasa malu dalam diri kaum muslimin untuk menampakkan kemesraan di muka umum. Menggandeng wanita yang bukan mahramnya, memegang tangannya, mencium wanita tersebut, padahal itu bukan istrinya. Ini maksiat yang dipertontonkan. Giliran ditegur dikatakan, Ustadz katro katanya. Bukan masalah katro, bukan masalah kunonya. Masalahnya kemaksiatan yang ditampakkan di muka umum itu tidak boleh. Hukumnya haram jamaah sekalian. Tak boleh. Makanya kita yang mendapati kemaksiatan tersebut, kita cegah dia, larang dia. Nasihati mereka kalau mereka menampakkan kemaksiatannya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang bermaksiat di malam hari, lalu dia menutupi kemaksiatan itu sampai pagi hari, melainkan di pagi hari Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena dia menutup kemaksiatan tersebut. Tapi kalau dia menceritakan kemaksiatan itu dengan bangganya, tadi malam aku kencan sama wanita ini, begini. Berarti dia sedang membuka aibnya dan Allah tidak jadi mengampuni dosa-dosanya. Itu yang dibanggakan orang-orang sekarang. Bangga dengan semua itu. Apa yang mau dibanggakan dengan kemaksiatan itu? Antum coba buka Al-Quranul Karim. Ketika Allah menceritakan tentang Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Ta'ala, lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel
melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan. Ketika ditanya apa maksiat mereka, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Melihat saudaranya maksiat dibiarkan begitu aja, tidak dinasehati. Allah turunkan laknatnya kepada mereka. Allah hukum mereka dengan menurunkan adab yang sangat pedih. Makanya banyak di antara orang-orang Bani Israel dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang Yahudi itu dirubah oleh Allah taala menjadi babi-babi dan monyet-monyet itu. Antum mau seperti itu? Karena mereka memandang kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya itu bukan perkara dia, bukan urusan dia. Maka saya katakan melalui mimbar ini jamaah sekalian, urusan yang tak boleh antum sentuh dari urusan orang lain, urusan dunia. Kayak orang cat rumahnya warna ungu, terserah dia. Mau pagarnya setinggi 7 meter, terserah dia, itu urusan dia. Tapi yang boleh antum ikut campur dalam urusan kehidupan orang, ketika antum melihat dia itu melakukan kemungkaran, antum punya hak untuk harus mengamar ma'ruf nahi mungkar di situ. Antum nasihati, tapi dengan cara yang baik tentunya. Jangan dengan cara yang tidak baik. Ini tidak dibiarkan begitu aja. Tidak boleh jamaah sekalian. Siapapun dia, apalagi dia adalah orang yang sudah ngerti ilmunya, dosanya lebih berat daripada orang-orang yang jahil. Yang lebih parah lagi, membiarkan orang itu bermaksiat. Berarti Anda membiarkan diri Anda terkena dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat tersebut. Karena ingat, ketika Allah menurunkan azabnya kepada manusia, itu bukan hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menceritakan dalam hadis qudsi, ketika Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan satu kaum, maka malaikat tersebut datang kepada kaum tersebut, lalu melihat ada orang soleh di tengahnya. Lalu dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, ya Allah, inna bainahum abdun solihun. Sesungguhnya di antara mereka itu ada hambamu yang soleh. Di antara hamba-hamba itu tuh, orang-orang itu tuh, kaum yang ingin kau binasakan itu, ada orang-orang yang soleh. Maka apa jawaban Allah Ta'ala kepada malaikat? Maka hendaklah kamu membinasakan dia yang pertama kali. Kenapa demikian? Karena dia tidak mencegah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kaumnya. Dia hanya fokus terhadap dirinya sendiri. Dia yang pertama kali yang harus engkau timpakan musibah tersebut, azab tersebut kepada dia. Maka tidak boleh kita diam jamaah sekalian. Kita lihat saudara kita melakukan kemungkaran, nasihati dengan cara yang baik. Nabi memberikan cara kepada kita untuk menasihati. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran, maka lerailah dengan tangan Anda kalau Anda punya kekuatan. Contoh, bapak punya kekuatan, punya wewenang terhadap istri dan anak-anaknya. Ketika melihat istrinya bermaksiat, lerai dengan kekuatannya. Ketika melihat anaknya melakukan kemaksiatan, dicegah dengan tangannya karena punya power. Jangan istri orang nanti dicegah. Istri dia dibiarkan begitu aja. Istrinya orang diurus, istrinya dia dibiarkan begitu aja. Allah tidak akan bertanya tentang istri orang kepada kita, tapi Allah akan bertanya tentang istri dan anak-anak kita di hari kiamat. Faman lam yastati fabilisani. Kalau kita tidak punya power, maka masuk ke dalam fase yang kedua dengan lisan, dengan nasihat, memberikan masukan, menyampaikan masukan kepada orang-orang yang bermaksiat tersebut. Tentu dengan cara yang baik. Dengan niat yang ikhlas, benar-benar ingin menyampaikan kebaikan kepada orang tersebut. Faman lam yastati fabiqalbi wa dzalika adaful iman. Tapi kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, maka Nabi memberikan alternatif yang paling rendah. Apa itu? Dengan hati kita. Kita mengingkari dengan hati kita. Kita meninggalkan tempat tersebut. Jangan antum melihat orang bermaksiat, contoh ada orang lagi main gaplek misalkan ya, atau main dadu misalkan, judi pula. Ustadz, Anda nggak ikut main, Anda cuma nonton. Iya, antum nonton di situ. Nanti lama-lama jadi pemain. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan. Tapi jangan. Lama-lama jadi pemain antum. Ada orang main kartu nih, main kartu sambil judi. Dia cuma duduk di situ.
Syaitan itu tidak akan langsung menjadikan kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat itu langsung jadi pemain, tidak. Tapi dihambusi dalam diri kita. Nggak apa-apa nonton, nggak apa-apa kok. Nonton itu nggak ada masalah. Padahal sudah nonton itu sudah ikut nimbrung namanya. Nanti lihat temannya, tuh kartumu tuh Joker ya, turunkan. Diturunkan, ikut mulai main. Ya. Akhirnya apa, lama-lama nimbrung, jadi pemain. Sudah jadi pemain, jadi pelopor pula. Naudzubillah. Ini yang perlu untuk diperhatikan jamaah sekalian. Ada pun urusan dunia terserah orang. Dia mau pakai atasnya warna biru, bawah warnanya pink kah? Itu terserah dia. Kenapa tuh ngurus? Kecuali kalau dia minta masukan sama antum. Gimana penampilan saya? Sudah oke enggak? Gimana menurut antum? Ya udah, boleh antum beri masukan. Ini ujuk-ujuk tidak diminta diberikan masukan, tidak ditanya, langsung datang komentar. Kamu tuh jelek. Ya akhi, siapa kita? Antum jangan urus urusan orang lain, urusan diri kita sendiri aja masih banyak ini. Ya. Ngurus ini, ngurus itu segala macam. Komentar sana, komentar sini. Apalagi kita ini punya kebiasaan ya. Kayaknya lisan itu gatal kalau tidak komentar. Seperti tangan itu kayaknya apa ya? Kayaknya dengan komentar di media sosial itu sebagai salah satu bentuk terapi kayaknya jari itu. Hampir setiap hari tangannya tidak pernah berhenti untuk ngetik komen itu. Ya Allah, apa urusannya antum komen itu? Ada orang buat status, alhamdulillah baksonya enak, di komen, bagi dong. Ya apa urusannya ya? Antum udah punya uang beli dah. Ustadz basa-basi, tidak semua basa-basi itu harus dikeluarkan, tidak semua. Kita harus cerdas dalam masalah seperti ini, karena rekam digital itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saya sering dapati, dan ini sebagai sikap yang salah dari seorang muslim. Bel. Ada dulu. Allah
Allahumma rabb hadhihi salatul qa'imah ati Muhammadin Allahumma kama Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina kama shallaita Baik. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Seorang mukmin dia berupaya untuk bagaimana dia menjaga dirinya dari keburukan-keburukan tersebut. Insyaallah nanti hadis ini masih akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya karena masih banyak pelajaran yang ingin kita sampaikan dari hadis ini. Ya, terutama kenapa kita itu harus paham perkara-perkara yang buruk. Nanti akan disebutkan oleh penulis dalam buku ini bagaimana kaitannya keburukan itu akan bisa menjaga kita dari melakukannya. Dan insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada 1-2 orang yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita mulai dari ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo. Berkaitan dengan tanda yang tadi bahwa pasar-pasar mendekat, salah satunya adalah online dan kalau misalnya kami atau saya jualan online itu apa salah kalau berkaitan dengan tanda yang tadi? Ya. Ya, jadi ketika disebutkan oleh Nabi SAW pasar-pasar itu mendekat dan para ulama menyebutkan itu diantaranya adalah pasar online. Kemudian kita kaum muslimin di dalamnya melakukan transaksi, itu tidak salah. Nabi hanya mengatakan di antara tanda hari kiamat itu pasar-pasar mendekat. Itu aja. Tidak ada larangan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu melakukan transaksi di dalam pasar tersebut, tidak ada. Itu kemudahan yang diberikan sama Allah Ta'ala. Namun kemudahan itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi masih yang sifatnya kecil. Paham ya? Bukan yang besar, tapi yang masih sifatnya kecil. Contoh, di antara tanda hari kiamat itu adalah mautun Nabi. Meninggalnya Nabi itu tanda kiamat. Itu disebutkan di dalam buku. Nanti coba beli buku itu. Ada berapa tanda kiamat kecil itu? Banyak. Kalau tanda kiamat yang besar ada 10. Yang kecil itu yang banyak. Di antaranya Nabi meninggal dunia. Itu sudah tanda hari kiamat. Bukan berarti ketika kita berada di dalamnya itu tidak boleh untuk kita melakukannya. Boleh, silahkan. Sekarang nih di antara tanda-tanda kiamat banyak bangunan tinggi, berarti nggak boleh dong bangun bangunan tinggi? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Bahkan jenengan mau beli itu salah satu flatnya itu boleh, kok nggak ada yang larang. Yang penting punya uang, jangan ngutang. Kalau nggak punya uang pengen beli terus ngutang ya nggak boleh. Boleh, silahkan. Anda mau jualan di dalamnya, Anda mau transaksi di dalamnya, boleh. Yang penting jualan dan transaksinya itu terbebas dari perkara-perkara ribawi. Itu yang paling penting. Anda sebagai penjual, ada dalam sebuah hadis yang sahih. Nih saya katakan hadis ini bisa dikatakan sebagai salah satu hadis yang berbicara tentang sebab masuk surga. Hadis yang dikeluarkan dari Abdullah ibnu Umar kalau nggak salah. Bukan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, adakhalahullahu rajulan. Sesungguhnya Allah memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, memasukkan seorang ke dalam surga disebabkan karena satu, dia itu menjadi seorang pembeli
pembeli yang toleran, mustarian. Apa sih pembeli yang toleran? Kalau dia nawar, dia nawar kebangetan. Padahal harganya sudah reasonable, sudah masuk, sudah secara logika itu sudah masuk harganya. Mungkin bagi dia kalau dia nawar lagi bisa turun, tapi dia tidak nawar. Kenapa? Dia ingin sedekah kepada pembeli tersebut. Dengan tidak dia menawar lagi. Padahal kalau dia nawar, dia harganya masih bisa turun. Nah, orang seperti ini, orang yang tidak nawar secara kebangetan dan memandang harga yang dia beli itu masih dalam kategori masuk akal, dan dia melakukan transaksi tersebut dengan tujuan dia ingin membantu penjual itu, dia masuk surga karena sebab itu. Dia masuk surga. Kita kan kebangetan nawarnya, apalagi ibu-ibu. Betul, Bu? Beli daster 50.000. 103, Pak. Kalau enggak mau saya tinggal loh ya. 103 ditinggal kalau enggak mau. Padahal sebenarnya kalau dibeli 50.000 enggak masalah, harganya masih masuk akal. Mungkin kalau kita turun lagi, kita tawar lagi, bisa turun mungkin sekitar 30 atau mungkin 35. Ya udah, ikhlaskan 15.000 untuk jenengan sedekah. Tidak masalah, Allah ganti. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara cara untuk memancing rezeki tersebut, Anda punya uang, Anda beli. Jangan Anda tahan diri Anda, jangan pelit terhadap diri sendiri. Anda punya uang, Anda beli. Anda keluarkan. Apa yang Anda inginkan dari barang itu Anda beli. Yang penting nggak ngutang. Ketika Anda beli, Allah akan ganti uang tersebut kepada Anda lagi. Tidak usah khawatir. Dengan niat tadi, caranya niat untuk sedekah. Niat untuk sedekah kepada saudara, apalagi yang jualan ini adalah saudara sesama muslim. Bantu dia. Itu yang disebut dengan istilah sedekah secara sembunyi. Faham ini jamaah? Ini satu. Poin satu. Poin yang kedua, penjual yang toleran. Bagaimana penjual yang toleran? Jenengan kalau jual barang, upayakan jangan menutupi cacat dari barang tersebut. Apa adanya yang jenengan katakan. Aibnya. Termasuk kalau jualan online itu kan biasanya ada deskripsi barang toh. Sebutkan deskripsinya. Kalau pakaian, ini kainnya apa, materialnya dari apa, ya jenisnya apa, ukurannya seperti apa, bagaimana segala macam. Apa yang harus dibutuhkan untuk memperjelas barang ini, supaya orang ketika membaca dia punya informasi yang lengkap. Itu termasuk sebab penjual itu bisa masuk ke dalam surga. Dan juga jangan menjual barang di atas harga pasar. Tidak boleh. Hukum asal mengambil keuntungan besar itu boleh selama tidak merusak harga pasar. Tapi kalau merusak harga pasar, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sudah sepakat satu pasar itu jualan tomat sekilo 20.000, datang dia sekilo 10.000. Ini rusak namanya. Ya udah jual aja 20.000 sama gitu loh. Ya. Nah, ini yang sering terjadi di tengah kita. Yang ketiga, sifat yang membuat orang masuk surga tapi dia tidak sadar, yaitu melunasi hutang. Jangan melunasi hutang tepat waktu, itu sebab masuk surga. Karena hutang itu amanah. Ingat ya, ini hutang harta, bukan hutang puasa. Ya, bukan hutang puasa, kalau ini hutang harta. Makanya saya wasiati sama bapak-bapak, ibu-ibu yang mau memberikan hutang sama orang, satu, hitam di atas putih. Harus ada hitam di atas putih. Yang kedua, harus ada jaminan. Ustadz, tapi kalau dia minjam 200.000, ya sudah, nggak usah pakai jaminan. Ikhlaskan aja. Daripada 200.000 ditagih nanti timbul masalah. Tapi kalau 200 juta, jaminan. Lumayan, bisa buat kawin lagi. Ya toh? Harus ada jaminan. Nah, jaminan itu nanti fungsinya apa? Kalau dia tidak bisa bayar hutang, dia jual jaminan itu. Kalau dia kurang, minta kekurangannya. Kalau dia lebih, ambil sesuai jumlah hutang, sisanya kembalikan kepada yang punya jaminan. Itu maksudnya. Biar antum tidak usah kepikiran. Fadol kamu bayar hutang, yang penting kan ada jaminannya. Ya. Kita ini terkadang suka percaya sama orang. Mau dia sudah ngaji, mau dia sudah belajar ilmu agama,
Namanya orang kalau sudah berurusan dengan harta, amanahnya hilang. Anak saya tahu antum, betul tidak? Kayak kemarin contoh berita headline news terbaru, lembaga yang mengumpulkan dana sedekah. Tahu-taunya direksinya kendaraan dinasnya luar biasa, Alphard segala macam. Giliran yang nyumbang kendaraannya sepeda ontel. Ya, ini penting jemaah. Ya, nagih hutang tuh melunasi hutang tuh penting. Ya, makanya antum yang berhutang harus amanah dalam membayar. Nah, yang terakhir, ini penting nih, yang terakhir nih. Menagih hutang. Nagih hutang itu ternyata bisa menyebabkan orang masuk surga. Yang penting nagih hutangnya syar'i. Ada orang nagih hutang gak syar'i. Gimana bentuknya Ustaz? Nagih hutang di media sosial. Tulis nama orang, "Weh, Mbak, bayar hutangmu itu." Di media sosial nulis kayak gitu. Anda kalau punya utang, bikin nagih hutang, datangi rumahnya. Datang. Kamu punya hutang, kamu gak bayar sama saya. Kasih tempo. Kalau dia tidak mau, datangin lagi. Makanya saya bilang dari awal kepada para jamaah sekalian, siapapun orangnya, kalau dalam masalah harta, tolong ya waspada, itu aja. Ini berat masalahnya. Yang baik jadi buruk dalam masalah harta itu. Yang amanah jadi tidak amanah. Ketika datang ke kita pinjam uang, baik, Masya Allah Pak, ahlan wa sahlan, dikasih, Masya Allah berkah dunia akhirat segala macam. Uangnya sudah diterima, dipakai, dipinjam, terus ditagih. Kapan mau bayar? Wah, sama teman aja pelit katanya. Ya, Anda pinjam sama orang, Anda harus banti, Anda harus sadar itu pinjaman itu amanah. Ini yang ditagih malah lebih keren daripada yang nagih. Nah, ini kebalik nih sekarang. Nah, itu dia. 4 sifat disebut oleh Nabi SAW. Ternyata 4 sifat itu dapat menjadikan orang masuk surga. Termasuk itu tadi, pembeli dan penjual. Jadi ibu-ibu udah mulai dari sekarang kalau ke pasar nih, bapak-bapak tolong nasihati ibu-ibunya ya. Kalau ke pasar nawar itu nggak usah terlalu kebangetan dah. Kasihan, apalagi dia misalkan penjualnya belum ada yang beli sama sekali, tiba-tiba ditawar harganya sangat rendah. Jenengan itu kalau masuk supermarket pernah nawar nggak? Nawar nggak? Beli tomat, ambil plastik, masukin, timbang, keluar harganya. Pernah nawar nggak? Nggak pernah kan? Kenapa nggak nawar? Itu pasar loh itu. Itu pasar itu. Supermarket itu pasar. Karena terjadi pertemuan pembeli dan penjual. Pasar loh itu. Tapi Anda tidak berani nawar. Kenapa giliran pasar tradisional Anda nawar? Sekarang Anda masuk seperti department store ya, yang terkenal itu Bulan itu loh. Ya, Bulan kan itu kan? Ya. Harganya sekian. Tapi kalau jenengan beli di tempat yang lain, itu sebenarnya harganya lebih murah. Tapi tidak pernah Anda nawar tuh. Anda langsung bawa aja ke kasir, bilang sama SPG-nya, "Mbak, tolong nih saya ambil yang ini." Sudah dicoba, diambil. Tidak pernah komentar masalah harga itu, tidak pernah, "Mbak, boleh nggak nurun harganya?" Yang ada diketawain kita sama SPG-nya. Tapi coba di tempat yang lain beli 103 ya. Pertama buka harga 104. Ya udah 103. Kalau enggak mau saya tinggal loh ini. Akhirnya orang mau nggak mau. Kasihan. Nah, ini yang perlu diperhatikan jamaah sekalian. Kalau ingin masuk surga dalam masalah yang demikian, tolong dijaga, jangan terlalu nawarnya itu kebangetan. Karena ternyata yang demikian itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Hadza wallahu alam yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian dari para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.